2019 kalau kita lihat di sini dari berbagai provinsi itu memang masih ketat sekali pada sektor primer. Nah, terkecuali tentu Jakarta. Nah, industri pengolahan manufaktur tinggi di Jakarta, dan industri pengolahan dan manufaktur di Jakarta ini termasuk diikuti dengan real estate dan seterusnya itu yang memimpin di Jakarta. Tetapi juga menjelaskan mengapa kedalaman dari kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada tahun lalu itu cukup dalam, karena leading sektor di sini adalah industri manufaktur dan sektor perdagangan hotel dan kemudian bangunan yang mengalami kontraksi luar biasa. Jadi kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain yang tingkat pertumbuhannya relatif masih lumayan, itu karena ada sektor primer yang cukup kuat. Kita juga lihat PDRB per kapita. Kita lihat PDRB per kapita, tentu tadi kita bicara middle income trap, maka sebenarnya Jakarta sudah luar biasa, sudah mencapai kalau dengan rupiah sekitar 269 juta. Dan kalau kita lihat rata-rata air di tingkat tengahnya adalah di atas 59,1 juta. Dan kalau kita lihat seperti ini, maka PDRB per kapita yang di atas 59,1 juta itu nomor satu dan upper next. Kalau kita lihat dengan US dollar lebih kelihatan, hanya satu provinsi yaitu DKI yang masuk kategori high income. Jadi kalau menjadi dijajarkan dengan negara-negara high income, DKI sebenarnya sudah masuk ke situ. Kemudian 5 provinsi sudah masuk kategori upper middle income, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepri, Riau, dan Papua Barat. Ini terkait dengan sumber daya alamnya. Kemudian ada 28 provinsi yang masuk di lower middle income, dan juga masih ada yang sebenarnya menyentuh sedikit ke lower income. Dan dengan data ini menunjukkan bahwa Jakarta memimpin. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dirjen tadi, mirroringnya itu adalah di DKI, dan mudah-mudahan DKI tetap memimpin sehingga memberikan pengaruh yang positif ke semua daerah. Fokus pembangunan RKP tahun 2022 next itu industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon,